supaya tidak sakit gigi, karena sakit gigi itu luar biasa mengerikan gitu ya. Ayo coba semangat. Dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Nah, di kelas 5 kelas 6 ini ada satu mata pelajaran tambahan untuk kalian, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini akan kita pelajari masih sama di tema berpikir komputasional di subbab dekomposisi. Kita sudah pernah belajar berpikir algoritmik, kemarin belajar pola, hari ini kita belajar dekomposisi. Nah, bukan komposisi makanan ya, bukan komposisi makanan, komposisi minuman, bukan, tapi khusus hari ini belajar dekomposisi. Tujuan pelajarannya, kamu semua dapat memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Hanya di antara kamu ketika kamu mendapat sebuah soal, belum kamu mengerjakan soal, pusing, tidak paham, tidak tahu, kepalanya taruh di meja dan sebagainya. Hari ini kita belajar dekomposisi supaya kamu bisa memecahkan masalah dari bagian yang besar menjadi yang kecil. Oke? Bukan hanya masalah yang berkaitan dengan pelajaran, tapi masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di sini ada gambar roket, kelihatan dari belakang. Melalui jalan manakah roket dapat keluar? Oh iya. Iya, coba silakan dilihat, silakan diamati kira-kira jalan A, B, C. Kalau ada yang memilih, mungkin ada yang lainnya, sebagian memilih B. Sebagian ada yang mengatakan ada A. Oh, sini ya. Kalau ada yang memilih A, kira-kira salah atau betul? Kalau yang B, yang C, di bagian mana yang salah silakan dicari coba. Yuk. A dan C? Kemudian A dan C? A dan B. Kamu A dan B? Mas, B dan A sama juga. Ada lagi? Kira-kira roket ini bisa keluar lewat jalan yang mana? Tadi jawabnya A dan C, A dan B. Tadi jawabnya A dan C. Kira-kira A, B, C yang mana? B. Sekarang belum ditanya kalau begitu. Kenapa kok tidak mau lewat yang A? Bukunya di mana? Di atas. Oh iya, di atas. Jadi A ini bisa dilewati tidak? Ya. Sekarang yang B. Kok bisa? Oh tidak buntu. Oke, yang C. Bukunya di mana? Masih panas. Tidak ada jalan tembusannya ya. Nah,
belajar di komposisi setiap hari, tapi masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini khusus di mata pelajaran coding kamu akan belajar dekomposisi. Oke, sampai di sini untuk menemukan jalannya ada yang belum paham? Sudah bisa menemukan jalannya semua? Biar kita tidak lupa, minta tolong dibacakan Mas Alvaro yang keras. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang menggunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang dapat dipahami oleh Kesimpulannya, kita belajar komputasional itu tidak semua serta-merta pakai komputer, pakai laptop, pakai gadget. Tapi kita juga ternyata bisa digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Meskipun pada kenyataannya kita ini sekarang gen apa ini, masuk zaman gen apa ini? Kita. Gen apa? Sosmednya itu banyak, tapi banyak dari antara kamu ada yang mainan TikTok, Instagram dan sebagainya. Itu juga termasuk pemanfaatan belajar berpikir komputasional. Termasuk kamu belajar memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan. Banyak di antara kamu sekarang yang sudah canggih-canggih nih, bisa membuat fotomu pakai apa namanya? AI. Kemudian dari AI jadi monyet, ada yang jadi apa? Ya, jadi apa? Naga. Ada juga yang sudah bisa membuat video pakai capcut. Itu termasuk pemanfaatan AI. Jadi berpikir komputasional tidak hanya berguna dalam dunia komputer dan pemrograman, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa menyelesaikan masalah jika kita berpikir komputasional, berpikir yang logis, yang sistematis, yang urut. Kalau kita mau berpikir, yang kita butuhkan apa dulu? Hah? Otak ya. Otaknya kita harus bagaimana? Kalau kita mau berpikir biar ketemu jawaban yang benar, otak kita harus bagaimana? Berpikir dengan logis. Kalau kita berpikirnya bahasa Jawanya kerusuh, nanti pas hasilnya. Oke, biar tambah semangat, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 3, konsentrasi. Ada berapa itu? Konsentrasi. Tepuk 3, semangat.
Dapat menyimpan banyak data. Sekarang perlu ditanya, yang membuat laptopnya siapa? Pengembangannya siapa? Tapi bedanya, manusia itu semakin banyak yang diingat, semakin banyak lupa. Tapi kalau laptop, semakin banyak datanya, maka dia semakin pintar. Ya, manusia semakin banyak datanya, semakin lupa, gampang lupanya. Sedangkan laptop semakin banyak datanya, semakin canggih. Prinsip berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa Azri? Dekomposisi. Yang kedua Syafira. Pengenalan pola. Yang ketiga Rio. Abstraksi. Yang keempat Aiko.
setelah ini Bu Rofi akan membagikan LKPD kepada kamu semua. Di sini sudah ada gambar. Ini seorang anak ini merasa kebingungan, dia mau pulang. Sumbernya dari sini. Ya, sumbernya dari sini, dia akan menuju ke rumahnya di sana, ke sekolahnya di sana. Karena dia siswa baru, dia bingung mau lewat mana. Nah, tugasmu nanti bersama kelompok mencari jalannya, rutenya. Nanti rutenya digambar pakai bolpen, tapi tidak boleh dihapus. Jadi, ya, ini kerja kelompok. Jadi, kalau nanti kamu sudah dapat, ya toh, ini boleh kok garis. Mulainya dari mana? Dari sini digaris, tapi tidak boleh dihapus. Artinya hati-hati dulu sebelum menegakkan pakai terus. Dan mau pakai pensil dulu, boleh enggak? Boleh. Mau pakai pensil dulu boleh. Nanti kalau sudah yakin, sudah ketemu rute yang terbaiknya, baru ditebalkan pakai bolpen. Nanti ini dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang, didiskusikan bersama. Nah, waktunya berapa? Waktunya? Waktunya 5 menit. Nanti yang menjadi salah satu sumber penilaian adalah yang pertama, kerjasama. Kalau ada satu orang yang tidak ikut diskusi, berarti nanti akan mempengaruhi nilai kerjasamanya. Ya. Waktunya nanti sesuai kesepakatan kita. Oke, sudah siap berkolaborasi semua? Jadi, jangan lupa ya, diskusi kelompok, jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis nomor berapa. Aduh. Oh, cukup pensil. Sip.
Silakan dibuat pandangan tulisnya.
Dur ke dewa lah. Dah. Jangan lupa diberi nama identitas. Tak. Kotomi. Kotomi. Koto. Tak aku kan koto. Kami koto. Yang sudah silakan dicek kembali masih ada nama sendiri-sendiri. Masih ada satu menit terakhir. Ternyata tadi Bu Romi cek beberapa anak ada yang menemukan jalan berbeda. Bahkan ada yang
Oke, sudah mengumpulkan semua ya. Nah, biar tambah pintar, biar tambah ingat kita mengulas kembali. Hari ini kita sudah belajar apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Masalah yang besar diuraikan menjadi masalah yang kecil agar lebih mudah dipahami. Banyak orang kesulitan memecahkan masalah karena dia dari awal sudah merasa bingung. Aduh, ini gimana caranya? Tanpa harus berpikir komputasional. Ini kita rinci dulu, kita perkecil dulu supaya lebih mudah. Nah, ini ternyata sudah kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Kita nanti akan belajar. Kalau ini hari ini kamu sudah menemukan rute, di pertemuan berikutnya nanti Bu Rofi harapkan kamu bisa membuat rute. Bisa membuat rute agar bisa ditukarkan dengan teman yang lain. Jadi teman-temanmu yang lain nanti bisa coba membuat rute, nanti ditukar dengan yang lainnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, nanti juga kita bisa belajar apa namanya? Bukan hanya membuat rute saja, tapi yang seperti ini tadi. Nah, juga kita akan belajar bermain robot. Satu jadi robot, satu jadi instrukturnya atau pengarahnya. Ya.